Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu anapun utawi sholat iku fal-faqih mongko utawi wong kang alim fikih iku yukti awe fatwa sapa sih fakih bisikati kelan sae sholat tok. Iza atain dalam hari kalani kami sapa musolli bisuratil amali kelan gambari pira-pira amal, pira-pira penggawian, mak zahir suruti sertani zahir pira-pira syarat. Wa ingkana senajan ana sapa musolli iku ghafilan lali wijami sholati dalam sekabehane sholati musolli min awaliya samin awali sholat ila akhiriyat mukomarin akhir sholat oleh lali mashulan kali dan siduaken mashulan kali kang den tungkulaken bitafakuri kelan mikir-mikir fi hisabi muamalatin dalam ngitung-ngitung penggaweane musolli mang oleh bayaran piro, mang oleh penggawean apa wae, mang payu piro daganganku, wah sesuk daud maneh harus itu. Bisuki dalam pasar. Nah, memang tok tak. Kalau sakmene sholat berarti sakmene saya ini mau pakai ngomong saya ini wong gelem dulu. Yo sholat iki kamu. Nah, mang wis payu sakmene berarti batine sakmene iki. Ora eling belas ila inta takbir dalam mari kami takbir. Wa di sholatu tawi di sholat iku latan fa'u ora enek manfaate belas. Nah, iku latan fa'u ora enek manfaate belas bila akhirat ing dalem akhirat. Jadi menjawab kemuskilan tentang ilmu fikih termasuk digolongno karo ilmu dunya. Sehingga wong alim fikih niku diarani wong ulama dunya. Nah, terus ditekokno kenapa kok saged digolongno ilmu dunya padahal kalau nanti urusan jinayat, urusan persengketaan di antara masyarakat itu sudah bisa diselesaikan dengan pemerintah. Namun dalam urusan ibadah kan nggak bisa diselesaikan dengan pemerintah. Mau nggak mau kan harus diselesaikan oleh ulama fikih. Termasuk halal haram harus diselesaikan oleh ulama fikih. Lalu bagaimana kok panjenengan golongno ulama dunya, panjenengan golongno ilmu dunya, ini bagaimana? Dan itu pengambilannya juga dari syariat, juga dari Quran, juga dari hadis. Tapi kenapa kau anggap sebagai ulama dunia? Kenapa kau anggap sebagai ilmu dunia? Jawabnya bener. Sing dibahas fikih niku nggih saka Quran, saka hadis, yo masalah halal yo haram, yo masalah ibadah. Cuman ngerti yo paling-paling sing dibicarakan fikih soal amal akhirat itu kan perlu siji urusan Islam. Nomor loro niku sing hubungane kalih salat, poso, zakat, ya sesuci dan lain sebagainya. Nomor 3 urusan halal haram. Kalau di dalam Islam kemarin sudah dijelaskan tinjauannya bahwa fakih, ulama fakih itu hanya bicara soal dunia, soal urusan di dunia tentang Islam. Karena fakih itu hanya mengatakan cara lahir orang itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dihukumi Islam, sudah dilindungi nyawanya, dilindungi hartanya.
sebagaimana sabda Rasul, umirtu an qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in asamuha wa in qaluha asamu min jima'ihim wa amwalihim. Iku urusan dunia. Kenapa kok urusan dunia? Mereka urusan akhirat gak ada jiwa, gak ada harta, gak enek nyawa, gak enek bondo. Pokok hanya mengurusi mengucap kalimat syahadat, bisa harus dilindungi hartanya, harus dilindungi nyawanya. Entah itu membaca bagaimana oleh moco itu ikhlas atau ora ikhlas. Oleh moco itu hanya bersembunyi di balik bersembunyi melindungi hartanya, melindungi nyawanya. Oke, sudah oke. Lagi tak KTP ini ya Islam, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, bisa dinikahkan, sudah. Tapi kalau Anda ketahui, kalau di dalam urusan akhirat itu tidak mengurusi untuk harta untuk nyawa, gak ono manfaate bondo, balik sing manfaat niku anwarul qulub wa asraruha wa ikhrasuha. Kalimat la ilaha illallah kula ngucapno ikhlas menanan opo ora. Betul dari hati nurani mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya apa enggak. Merkoni kalau dia katanya mengakui wujudnya Allah, mengakui wujudnya Rasul, ora takut sama sekali. Kalau dia mengatakan Allah Ta'ala selalu mendengar, tapi dia perkataannya juga tidak dikontrol. Kalau dia tahu Allah Ta'ala mengetahui apa di dalam hatinya, ternyata kesombongan, kedengkian dan dendam masih mengikat dalam hati. Begini gak ada urusan itu, tapi akhirat tetap mengurusi nang niku. Makanya sampai Kanjeng Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min khardali min al-kibri. Wong di atine ana sak biji sawi sombong ora iso mlebu swarga. Niki tinjauane bukti dalam masalah ngomong iki. Bukti lagi bahwa Usama bin Zaid ketika membunuh orang yang membaca kalimat syahadat, ketika Usama bin Zaid akan terbunuh dan ternyata dia menang sampai orangnya akan dibunuh ternyata membaca kalimat syahadat oleh Zaid bin Zaid, oleh Usama bin Zaid diteruskan, diamblaskan pateni. Selamat Rasulullah mengatakan bariun ala bariun minka, saya enggak ada urusan kamu tuh. Lu ini matinya kan? Kenapa kamu membunuh kalau orang baca kalimat syahadat? Wa qalu asamu min jima'i wa amalihim. Ini membacanya hanya harus Rasul untuk berlindung karena akan dibunuh, akhirnya membaca bukan karena iman. Halah sakok takolba. Kenapa kamu kok membuka hatinya sehingga tahu? Dan ini, nah, sehingga tahu. Loh, tengriki usani. Itu kan ya urusan ini. Fakirnya jawab itu Islami. Mau jerone itu percaya atau enggak percaya bacanya itu karena ben oleh bojo, enggak ngerti. Maca kalimat syahadat mergo akan kawin pasayap, ya ora ngerti kan. Nah, ini fakir tetap sudah diangkat, sudah selamat ke rokok di dunia, selamat di akhirat. Kalau kamu membaca syahadat karena wanita, yo pamang karena hijratuhu ila muraatin ila dunyawi muraatin yang kuat, wa hijratuhu ila mahajara ulah. Yo kamu hanya dapat wanita itu, gak dapat apa-apa, neraka. Kan betul. Kalau hijrahnya untuk dunia, hijrahnya untuk wanita, Allah Ta'ala dawuh
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ma lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sapa-sapa wong maca kalimat syahadat kok yo golek kepingin kehidupan dunia, kepingin bojo wedok tok, rono rabi tok. Ya nuwaffi ilaihim ma lahum fiha, tak turuti, tak penuhi. Wahum fi'alai mukhasun, di dunia dia tidak akan rugi. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat neraka. Habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya. Malun apa yang telah dilakukan semuanya gusong kabeh ora apa-apa nih. Demikian pula urusan sholat. Urusan sholat niku bagi fakih hanya berbicara apabila sudah melakukan syarat dan rukunnya, rukuk sesuai dengan ukurannya, sujud sesuai dengan ukurannya, dan menjauhi najis, menjauhi suci bersuci dari hadas, bersuci dari najis, ya sudah sah. Walaupun hatinya melayang dari awal sampai akhir, pergi ke bulan, pergi ke sawah, menghitung hasil kerja. Pokok yang penting dalam takbiratul ihram saja hadir, sah, cukup, gak wajib balen. Pokoknya itu doang. Tapi wafil akhirah wa di sholat la tanfa'u fil akhirah. Sholat yang semacam ini di akhirat lu gak ada. Sholat yang semacam ini di akhirat sama sekali tidak ada manfaatnya. Coba ya. Nah, berarti kita hanya urusan dunia belaka. Kama anal kaula. Dan banyak teman sedunia omongan bilisani kelam Islam, intu Islami dalam Islam. Ikulah yang faura manfaati apa sikaul. Ikulah yang faura manfaati apa kaul. Demikian pula ada yang maca kalimat syahadat akan dibunuh, maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi untuk melindungi diri saja supaya dia tidak dibunuh, supaya hartanya selamat, atau mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah biar bisa mendapatkan fatayat yang telah menjadi primadona masyarakat. Ini sudah cukup. Bil Islam sudah cukup, tapi lah yang fa'u dalam akhirat gak manfaati. Karena bojo bareng di akhirat wis gak enek. Ngoten lho. Walakinil faqihu, tapi nek utawi wong alim fikih ku yufti awe fakwa sapa fakih bisihati kelan sah, tapi fakih hanya mengatakan Islamnya ngono iku wis sah, salatnya semacam itu sudah sah, hanya itu doang fakih. Ayat anak tegese temesune perkara pahala kang lakoni sapa fa'il ingma iku hasil bi kelawan mafa'alahu apa imtisalu sigotil amri, manut sigoti perintah Gusti Allah hakimu sholat wangkot wala dadi pekot pikiran manu saking fa'il opal qatlu surat dipateni maneh. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan fa'in aqamu sholata wa atu zakata fakhallu sabilahum, berarti tidak durung sholat kan pasti perlu dibunuh. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah nggak dibunuh. Nah, kalau dia sudah melakukan sholat sudah tidak dibunuh, nggak dibunuh. Sholat ini kumang gofilan, lupa dari awal sampai akhir, tapi sah. Wa takzirul takzir gak ditaksir. Ini urusan fikih. Kalau bicara soal khusyuk, wa amal khusyuana puntai khusyuk, wa amal khusyuana puntai khusyuk wasfil darul qalbilan ngadiraken hati Allah dikan
Wa kang tawi ihdarul qalbi ku amal akhirah. Amal akhir wa pikiran ihdarul qalbi yang fa'u manfaati apa amal al-zahir kang zahir. Iku layak tarodu ora mentoaken lahu maring khusyuk wa kudur sapa al-faqihu faqih. Kalau urusan khusyuk hudurul qalbi tafakkur tadabbur di dalam masalah sholat faqih nggak bicara soal itu. Makanya kalau di dalam urusan al-khusyuk jawareh dalam fikih ngoten niku tok. Ndak bicarakan soal khusyuk hudurul qalbi. Lah kalau sampai fikih niku kok bicara semacam itu, walau ta'arodo laman mentoaken sebuah fikih lagu maring hudurul qalbi wa khusyuk wa hudur iku lakana makaya dinono bakso pakai iku khorijan keluar anfani saking fani untuk saking ya maceme ilmu fikih. Jikalau memang seorang fakih tersebut kok berbicara soal khusyuk, berbicara soal al-khudur, lagi sholatnya lagi ini kalau manfaatnya, itu sudah keluar dari kode etik itu. Bukan kode etiknya, bukan tugasnya. Kalau fatwa hanya berbicara sah dan tidak wajib mengulang, ini udah. Kalau masalah urusan hati ini kudu bersih, ini kudu khusyuk, itu bukan fatwa, bukan tugasmu. Kalau Anda berbicara semacam itu berarti bicara tidak sesuai dengan kode etik. Kan ngoten ta? Yang itu. Lah mulane orang yang fakih saja fasik. Fakih saja fasik. Ngerti? Kenapa enggak ngurusi urusan jeroan? Tapi nggih ngoten. Sampai orang mau pakai tasawuf tok. Lho apa nek sing tasawuf yo pakai kae nek. Jogone ora enek ngoten lho. Ya tentunya harus mengkabulasikan, mengkompromikan, memadukan dua hal tasawuf dan pakai paman jamaah bainahuma fakot tahak kokoh ngoten. Nah, yang seperti ini ketika orang itu tidak ngerti syariat terus ngaji tasawuf akhirnya berbicara soal ini akhirnya serasa syariat-syariatan kurang gunane kan ngoten maliyane. Iki sing menjadi bahaya semacam itu. Nanti kita harus bicara, kita harus paham kapan kita berbicara fikih, kapan kita berbicara soal tasawuf, kapan bicara tauhid. Dan dalam kitab ini berbicaranya soal tasawuf, ya fikihnya agak ditinggalkan. Tapi diharuskan untuk melaksanakan dikritiki lek kuwi fikih tok muni iki ngoten lho. Tapi maksud Imam Ghazali, Syekh Zakaria Al-Ansari ketika berbicara fikih detail masalah hal titik haram, kasah dan seterusnya gitu. Tapi ketika berbicara soal tauhid, berbicara soal tasawuf, ya lepas fikih ngoten. Paham ya? Ini sing kadang-kadang orang itu tidak bisa menguasai diri. Wis ngaji tauhid terus semaring remeno nang fikih, remeno nang syariat. Lah ya malah dadi fasik ndak? Kalau bukan fasik, sin ngoten lho. Bahaya niku. Ya aja fasik, aja sin